Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kita akan belajar materi pada bab 2, yaitu seni patung. Berikut alur pembelajarannya. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari bab 2 ini, siswa diharapkan mampu yang pertama, menjelaskan pengertian patung, yang kedua, mendeskripsikan fungsi-fungsi patung, yang ketiga, mengklasifikasikan jenis patung berdasarkan bentuk patung, yang keempat, mendeskripsikan berbagai macam bahan dan media dalam berkarya seni patung, yang kelima, mendeskripsikan teknik-teknik berkarya seni patung. Yang keenam, berkarya seni patung dari salah satu teknik dengan bahan yang ada di sekitar. Patung diartikan juga sebagai plastic art atau seni plastik karena patung identik dengan sebuah ciptaan manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan atau estetik, tidak terbatas pada bentuk manusia tetapi lebih luas lagi yang meniru bentuk apapun dapat disebut dengan patung. Patung bersifat 3 dimensi atau benda yang bervolume, artinya bisa dilihat dari berbagai arah. Hampir sama dengan seni lukis, seni patung juga sudah dikenal di Indonesia sejak zaman prasejarah. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi pembuatan karya seni patung, seperti suku Asmat di Papua, terkenal dengan patung primitif. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Jawa dan Bali, banyak sekali ditemukan hasil karya seni patung, terutama di candi Hindu dan Buddha yang bercorak tradisional. Pada masyarakat tradisional, pembuatan karya patung seringkali dihubungkan dengan kegiatan religi seperti pemujaan kepada dewa atau arwah nenek moyang. Pada karya-karya seni patung modern, pembuatan karya seni patung merupakan ekspresi individu penciptanya karena lebih bebas dan bervariasi. Secara umum, berdasarkan pembuatannya, seni patung ada 3 macam. Yang pertama, patung sebagai fungsi personal, yaitu karya seni patung yang diciptakan semata-mata untuk kepentingan personal pribadi, sebagai ekspresi perasaan dan ungkapan pribadi termasuk tujuan religi atau sarana beribadah. Yang kedua, patung sebagai fungsi sosial. Patung diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah atau mengenang jasa seorang pahlawan besar dalam sebuah bangsa atau kelompok. Yang ketiga, patung sebagai fungsi fisik. Patung bernilai estetika, artinya menciptakan dan membuat patung semata-mata untuk menikmati keindahannya. Patung-patung yang dibuat sengaja untuk menghiasi sebuah taman, sebagai dekorasi di sebuah gedung, dan juga berfungsi memperindah sebuah konstruksi bangunan. Bentuk dan jenis patung. Dilihat dari perwujudannya, ragam seni patung modern dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, bentuk imitatif atau realisme representatif merupakan tiruan dari bentuk alam, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua, patung deformatif, yaitu perubahan bentuk alam yang diubah sedemikian rupa sehingga menghasilkan bentuk baru, tetapi masih memiliki bentuk aslinya. Dengan kata lain, patung deformatif diciptakan menurut gagasan dan imajinasi seniman tanpa menghilangkan wujud aslinya. Yang ketiga adalah bentuk non-figuratif atau abstrak, yaitu patung yang secara umum sudah meninggalkan bentuk alam untuk perwujudannya, bersifat abstrak. Berikut adalah contoh dari patung imitatif, contoh patung deformatif, dan contoh patung non-figuratif. Bahan dan alat dalam berkarya seni patung. Yang pertama, bahan. Ada bahan lunak, yaitu material yang empuk dan mudah dibentuk. Contohnya tanah liat, lilin, sabun, plastisin, dan bahan yang mudah dibentuk lainnya. Selanjutnya ada bahan sedang, yaitu tidak lunak dan tidak keras. Contohnya kayu waru,
kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. Selanjutnya bahan keras berupa kayu dan batu-batuan seperti kayu jati, kayu sonokeling, dan kayu ulin, batu padas, batu granit, batu andesit, dan batu pualam. Selanjutnya bahan cor atau cetak seperti semen, pasir, gips, logam, timah, perak, emas, fiber, dan resin. Dan bahan lain yang ada di sekitar seperti kertas. Selanjutnya alat. Yang pertama ada butsir, terbuat dari kayu dan kawat. Yang kedua ada meja putar, yaitu meja bulat dan berputar, berfungsi untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah. Yang ketiga pahat, yaitu untuk memahat, mengurangi atau membentuk bahan batu dan kayu atau bahan keras lainnya. Selanjutnya ada sendok adukan, berguna untuk mengambil adonan dan menempelkannya pada kerangka patung. Dan yang kelima ada alat las karbit atau listrik. Teknik berkarya seni patung. Yang pertama, teknik pahat, yaitu mengurangi bahan menggunakan alat pahat. Yang kedua ada teknik butsir, yaitu membentuk benda dengan menambahkan dan mengurangi bahan. Selanjutnya adalah teknik cetak atau cor, yaitu membuat alat cetakan kemudian dituangkan adonan berupa semen, gips, dan sebagainya. Yang keempat ada teknik assembling atau merakit, yaitu membuat sebuah komposisi atau sambungan dari material seperti besi, logam, tembaga, atau berbagai material seperti kertas, kayu, dan tekstil. Baiklah, sekian materi kita untuk hari ini. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.